Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua kelas 2 SD Islam Al-Madinah Semarang, bertemu lagi dengan Pak Lisin yaitu di pelajaran Al-Quran Hadis kelas 2 SD Islam Al-Madinah Semarang ya. Sebelum Bapak mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita baca dulu basmalah. Semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kali ini kita sudah memasuki pelajaran yang keempat. Nah, disimak, dibuka buku paketnya sambil disimak penjelasan Pak Lisin ya. Kita akan belajar tentang surah Al-Asr dan At-Takasur. Nah, yang akan Bapak jelaskan di sini adalah surah Al-Asr terlebih dahulu. Surah Al-Asr artinya adalah masa atau waktu. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Mudah sekali dihafal ya karena cuma 3 ayat. Surah Al-Asr termasuk golongan surah Makkiyah atau golongan surah yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, mari kita baca bersama-sama surah Al-Asr. Yuk semuanya ikut membaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, anak-anak, demikian tadi adalah bunyi dari surah Al-Asr. Isi kandungan dari surah Al-Asr adalah mengajarkan kita untuk disiplin terhadap waktu. Karena Al-Asr tadi artinya masa atau waktu. Maka Allah memperingatkan kita agar selalu disiplin. Contoh disiplin waktu yaitu bangun tidur tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, sholat tepat waktu, dan tidak membuang-buang waktu hanya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Sebisa mungkin setiap waktu kita itu kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, belajar, mengaji, beribadah, membantu orang tua. Nah, contoh memanfaatkan waktu ini, saling menasihati. Ini adalah pesan dari surah Al-Asr, maksud Bapak ya. Pesan dari surah Al-Asr yang Allah sampaikan lewat surah Al-Asr ini untuk kita, yaitu kita harus bisa saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Jadi kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling menasihati, saling mengingatkan, dan juga kita harus bisa menjaga kebaikan dan juga kesabaran dalam diri kita. Kemudian menghargai waktu. Ini yang sangat ditekankan dalam surah Al-Asr adalah kita harus bisa menghargai waktu. Kita harus bisa memanfaatkan waktu kita. Apabila waktu kita luang, jangan kita sia-siakan. Kita gunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Rugi jika kita tidak beriman kepada Allah, karena dengan iman maka waktu yang kita gunakan tidak akan sia-sia. Kita akan selalu melakukan kegiatan-kegiatan yaitu yang bermanfaat. Tidak boleh membuang-buang waktu, tidak boleh menyia-nyiakan waktu, karena Allah sudah memperingatkan kita di dalam surah Al-Asr, yang mana orang-orang terdahulu
orang-orang terdahulu, terkhususnya yaitu orang Arab pada masa Nabi Muhammad dulu, banyak yang menyia-nyiakan waktu, banyak yang tidak beriman. Maka Allah menurunkan surat ini agar orang-orang itu sadar, agar kita juga ikut sadar membaca, memahami surah Al-Asr, sehingga kita bisa saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, menghargai waktu, dan juga menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, surat ini diturunkan sebagai peringatan atas sikap orang Arab pada masa itu yang tidak menghargai waktu. Nah, sebagaimana Bapak jelaskan sedikit tadi toh, orang-orang Arab itu banyak yang tidak menghargai waktu. Bahkan cenderung mereka menyia-nyiakan waktu. Mereka banyak mengobrol, menggunjing, sampai lupa kepada waktu, keasikan ngobrol, lupa waktu, lupa kegiatan yang bermanfaat, ngobrol terus, bermain terus tiap hari. Nah, bahkan mereka juga menyebutkan hari atau waktu itu sebagai, ada yang menyebutkan waktu itu sangat sial, ada yang menyebutkan waktu itu sangat beruntung, padahal bukan waktunya yang sial atau waktunya yang beruntung, akan tetapi seseorang tersebutlah yang dapat memanfaatkan waktunya sendiri. Atau mungkin seseorang yang malah justru tidak dapat memanfaatkan waktunya sendiri, maka akan menjadi kerugian. Waktu adalah hal yang sangat penting. Jika kita menyia-nyiakan waktu, maka kita akan menjadi orang yang sangat rugi. Nah, bukan hanya rugi, tapi sangat rugi. Nah, bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang tidak rugi? Maka ada 4 sifat agar kita menjadi orang yang merugi. 4 sifat agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Yang pertama yaitu kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita senantiasa beramal soleh, berbuat yang baik. Kemudian yang ketiga, saling menasihati dalam kebaikan dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar kita semua tidak rugi di dunia, terlebih lagi di akhirat. Kita harus bisa memanfaatkan waktu sebagaimana pesan Allah dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.